Polres Kota Mobagu tertibkan petibakan petambang protes. Operasi SAR korban hanyut ditutup, anak meninggal, ayah tidak ditemukan. BPS catat kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara turun di bulan April. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama saudara, Kepolisian Resor Kota Mobagu, Sulawesi Utara melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Penertiban yang menggunakan alat berat ini mendapat penolakan dari sejumlah warga petambang. Penertiban aktivitas pertambangan di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan ini dilakukan pada Rabu pagi pukul 10.00 WITA oleh petugas dari Polres Kota Mobagu. Dalam operasi tersebut, alat berat dikerahkan untuk menutup sejumlah lubang pengambilan material emas yang selama ini digunakan para petambang. Penertiban ini diwarnai ketegangan antara petugas dan warga petambang yang menolak penertiban. Warga menilai penertiban ini pilih kasih. Warga juga mempertanyakan mengapa lokasi peti lainnya tidak ikut ditertibkan. Dalam proses penertiban ini, seorang warga mengalami luka yang diduga akibat tertimpa batu saat alat berat sedang beroperasi di lokasi. Kepala Bagian Operasi Polres Kota Mobagu AKP Rusdin Sima bilang, penertiban dilakukan selain atas permintaan pemilik lahan bernama Hakim Jamaluddin Ismail. Selain itu, lokasi pertambangan ini berada di kawasan konsesi PT J Resource Bolaang Mongondo dan berpotensi membahayakan keselamatan warga petambang. Jadi kaitan Kota Mobagu melaksanakan kegiatan operasi penertiban peti di wilayah Bakan di wilayah seputaran konsesi JRBN. Jadi berdasarkan permintaan daripada pemilik lahan, dalam hal ini Pak Hakim Jamaluddin Ismail, untuk kami tertibkan, dan itu dibuktikan ada surat dari beliau untuk kami laksanakan penertiban. Begitu pada hari ini sejak dari jam 10 kami sudah lakukan penertiban. Itu dalam hal ini sesuai juga surat daripada Pak Hakim itu berbunyi juga ada edukasi yang harus kami sampaikan bahwa aktivitas pertambangan ini mengandung risiko yang dalam hal ini bisa menelan korban akibat pertambangan tersebut. Meski mendapat penolakan dari sejumlah petambang, aparat tetap melanjutkan proses penertiban hingga seluruh titik yang menjadi sasaran operasi selesai ditangani. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Berita lainnya, seorang perempuan penjual siomay di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dijambret dua pria berboncengan sepeda motor pada Senin sore. Aksi para pelaku tergolong nekat lantaran beraksi saat suasana jalan raya tengah ramai. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang senilai ratusan ribu rupiah. Aksi jambret terekam CCTV hingga viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi jambret yang dilakukan dua pria berboncengan sepeda motor terhadap perempuan penjual siomay di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Dari rekaman berdurasi 50 detik, terlihat pelaku datang berboncengan motor bergerak dari arah utara menuju ke selatan. Saat melintas di depan minimarket, pelaku memutar balik motornya dan berhenti di depan dagangan penjual siomay. Satu pelaku kemudian turun, sementara satu lainnya menunggu di atas motor. Melihat kedatangan pelaku, korban yang saat itu sedang duduk di stand pedagang lainnya sempat menengok dan mengira pelaku hendak membeli siomay. Belum sempat beranjak dari tempatnya, pelaku sudah mengambil tas yang disimpan di setir motor. Korban berusaha mengejar pelaku dan sempat terjadi tarik-menarik tas, namun terlepas saat pelaku mengayunkan sikutnya ke arah korban lalu kabur tancap gas. Menurut korban, saat itu ia meninggalkan dagangannya untuk berteduh dari terik matahari dengan duduk di stand pedagang lainnya yang berada di sebelahnya. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran beraksi di saat situasi jalan masih ramai.
Akibat peristiwa ini korban kehilangan tas berisi uang ratusan ribu hasil jualan siomay. Jadi sempat saya tarik tas itu, tapi dia malah sipu saya, terus dia langsung lanjut ke sana motornya, tancap gas. Oh, tapi sempat jadi memang aku tarik ibu dia? Ya sempat saya tarik tas itu, terus dia sipu saya Pak. Jadi saya kelepas itulah tas itu. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak Polrestabes Makassar dan tengah dalam penyelidikan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pemuda berinisial MH berusia 20 tahun diamankan unit Opsnal Polsek Makassar usai kedapatan membawa senjata tajam jenis badik saat patroli malam di Jalan Inspeksi Kanal Kerung-Kerung, Kecamatan Makassar. Mirisnya pelaku berteriak dan memprovokasi warga untuk melawan petugas. Penangkapan tersebut dipimpin langsung Kanit Reskrim Ibtu Suryadi Syamal bersama Panit 2 Aibtu Abdul Rais di Jalan Inspeksi Kanal Kerung-Kerung Makassar. Pemuda yang diketahui bekerja sebagai buruh harian ini diamankan setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda yang tengah berkumpul di pinggir jalan saat patroli berlangsung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu bilah badik yang disimpan di dalam tas milik pelaku. Saat hendak diamankan, pelaku disebut melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak untuk memprovokasi warga sekitar agar menghalangi polisi membawa dirinya ke kantor polisi. Akibat teriakannya tersebut, warga sempat berkumpul di lokasi dan mencoba membantu pelaku agar tidak diamankan petugas. Namun situasi berhasil dikendalikan dan pelaku bersama barang bukti akhirnya dibawa ke Mapolsek Makassar untuk proses lebih lanjut. Baik, perlu saya sampaikan bahwa telah diamankan seorang laki-laki yang berinisial H, umur 20 tahun, alamat Kerung-Kerung, yang diduga membawa senjata tajam jenis badik yang disimpan dalam tas. Itu diamankan pada saat anggota lagi apa? Itu lagi patroli atau seperti apa? Terduga pelaku diamankan saat anggota Resmob Polsek Makassar melakukan patroli 3C dan mendapatkan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan dan akhirnya melakukan pemeriksaan badan dan menemukan salah satu anak muda membawa tas dan melakukan pemeriksaan, sehingga dalam tas tersebut ditemukan satu buah senjata tajam jenis badik. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui badik tersebut merupakan miliknya dan dibawa dengan alasan untuk berjaga-jaga. Ia juga mengaku sengaja berteriak dan memberontak guna memancing warga agar membantunya lepas dari pengamanan polisi. Kini pelaku diancam dengan pasal 306 dan 307, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah sempat buron selama lebih dari 1 bulan dan bersembunyi di kawasan hutan, 2 pelaku penikaman yang menewaskan seorang satpam hotel di Kota Sorong akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian. Kedua pelaku diamankan saat bersembunyi di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tim gabungan Resmob Polresta Sorong Kota bersama Jatan Ras di Reskrimum Polda Papua Barat Daya berhasil meringkus 2 tersangka penikaman yang sempat menjadi buronan polisi. Kedua tersangka masing-masing berinisial YN berusia 22 tahun dan JH berusia 21 tahun. Mereka ditangkap di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong. AKP Afrianggatan Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota bilang keduanya diamankan petugas atas dugaan penikaman terhadap seorang satpam hotel bernama Maxi Blaze. Kasus penikaman ini sempat menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan viral di media sosial. Polisi bilang saat proses penangkapan berlangsung, kedua tersangka diduga sudah bersiap untuk kembali melarikan diri. Bahkan sejumlah anggota keluarga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Meski demikian, aparat berhasil mengamankan kedua tersangka tanpa hambatan berarti setelah melakukan pengepungan di lokasi persembunyian. Kalau kita ikut dari mulai dari awal kejadian, memang sempat kita kesulitan karena memang yang bersangkutan berpindah-pindah tempat dan alhamdulillah dengan upaya beberapa pengejaran yang kita lakukan dari awal sampai sekarang 2 TSK berhasil kita amankan. Pada saat kita lakukan penangkapan bukan lagi istirahat, memang
lagi dalam keadaan standby juga, bukan dalam keadaan tidur. Jadi kita masuk senyap dan alhamdulillah sudah didahulukan oleh kepolisian untuk melakukan pengepungan. Kini kedua pelaku telah diamankan di Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kedua pelaku terancam dijerat dengan pasal terkait pembunuhan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi kebakaran hanguskan 7 kamar kos di Sorong. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, kebakaran hebat menghanguskan 7 petak kos-kosan di Jalan Mahesa, kilometer 8, Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu malam. Api yang diduga berasal dari salah satu kamar kos kosong dengan cepat menjalar ke bangunan lain yang sebagian besar berbahan mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan cukup besar. Kebakaran terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Kobaran api pertama kali terlihat dari salah satu kamar kos yang menghadap ke jalan dan dalam keadaan kosong karena ditinggal keluar oleh penyewanya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya mendobrak pintu kamar untuk melakukan penyelamatan. Namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak berhasil. Api kemudian menjalar dengan cepat ke petak kos lainnya sehingga membuat penghuni panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri serta barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Menurut warga sekitar, penghuni kamar kos yang diduga menjadi titik awal kebakaran diketahui beberapa hari sebelumnya memperbaiki sejumlah peralatan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, dispenser, dan kipas angin. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian. Dia menyala tuh dalam rumah itu, keton dengar sudah nyala merah, baru kita ngepum, pum. Berarti mungkin apakah yang di dalam itu? Ada koslet kah atau apakah begitu? Tapi yang jelas sudah 3 hari antua panggil orang servis tertahu dari mana, kerjakan antua pun kulkas, mesin cuci, dispenser, kipas angin. Terakhirnya sore sudah. Kapan? Sudah 3 hari. Sekitar 30 menit setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran Kota Sorong dan pemadam kebakaran Provinsi Papua Barat Daya tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas damkar dari Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya mengerahkan sejumlah armada guna mencegah api merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk tersebut. Setelah berhasil berjibaku melakukan pemadaman, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Tadi kita terima info tuh sekitar 9:30. Nah, kita baku telepon ke staf pemadam yang bertugas. Kemudian dengan mobil pemadam Kota Sorong menuju ke TKP pas jam 10 dan dibantu dengan mobil pemadam dari provinsi. Kemudian kami dari kota kasih turun 2 unit, yaitu mobil pemadam kebakaran 1 unit sama mobil TPA air. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sedikitnya 7 petak kos mengalami kerusakan berat akibat dilalap si jago merah. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Berita lainnya, saudara, operasi pencarian 2 korban hanyut di Sungai Tilamuta, Kabupaten Bualemo resmi ditutup oleh tim SAR gabungan. Dari 2 korban yang dilaporkan hanyut, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya belum berhasil ditemukan. Operasi pencarian terhadap ayah dan anak yang hanyut di sebuah sungai di Kecamatan Talamuta, Kabupaten Bualemo resmi ditutup Kamis 4 Juni 2026. Kejadian ini bermula pada 25 Mei 2026 saat kedua korban beraktivitas di sekitar sungai untuk mencari barang-barang yang terbawa arus. Namun saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, debit air sungai meningkat dan air bah datang secara tiba-tiba hingga menyeret kedua korban. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung melakukan pencarian dan menyisir sejak hari pertama kejadian. Dalam prosesnya, 1 korban yang merupakan anak berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Sementara satu korban lainnya yang merupakan sang ayah belum berhasil ditemukan hingga hari ke-7 pencarian. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Gorontalo bilang, pencarian telah dilakukan di lokasi kejadian hingga sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban, namun hasilnya masih nihil. Ya, berdasarkan laporan yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah anaknya, sementara dalam pencarian waktu itu adalah ayah korban yang meninggal ini. Kemudian radius yang kita sisir, kita cari, itu tidak ada tanda-tanda keberadaan korban, sehingga berdasarkan SOP tersebut pada hari ke-7 kami tutup operasi SAR dengan kesimpulan 1 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hilang. Sesuai prosedur operasi pencarian dan pertolongan, operasi SAR resmi ditutup setelah berlangsung selama 7 hari. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, unit reaksi cepat tim Resmo Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penikaman di salah satu hotel di Jalan Boulevard Manado pada Selasa malam. Polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku karena mencoba melawan petugas saat hendak ditangkap. Tim unit reaksi cepat Resmob di Reskrimum Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan penikaman yang terjadi di salah satu hotel di kawasan Boulevard Manado pada Selasa malam. Terduga pelaku utama seorang lelaki berinisial AP umur 27 tahun yang merupakan warga kota Manado kini telah diamankan di Polda Sulut. Kasubdit Jatanras Kompol Ari Prakoso dalam keterangannya kepada media mengatakan, kejadian ini bermula pada praktek prostitusi online. Ada seorang pria yang memesan jasa wanita melalui aplikasi tersebut merasa kecewa karena wajah wanita yang ada tidak sesuai dengan foto di profil. Saat pria tersebut mencoba membatalkan pesanan, pihak penyedia jasa tidak terima. Pria tersebut pun langsung dikeroyok oleh pelaku AP dan kawan-kawannya. Pelaku AP berhasil diringkus bersama barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan untuk menyerang petugas. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur karena pelaku mencoba melawan dan melarikan diri saat ditangkap. Selain terduga pelaku penikaman, polisi juga turut mengamankan sejumlah wanita dan pria yang terlibat dalam jaringan prostitusi online tersebut untuk diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulut guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu tersangka AP kini ditahan di Ditreskrimum Polda Sulut. Terima kasih sebelumnya kami dari jajaran Jatanras Polda Sulut mendapatkan informasi tadi malam terkait kasus pengeroyokan ataupun ada indikasi juga penyekapan. Awal mula dari salah satu aplikasi hijau micet yang digunakan oleh salah satu pelanggan, ketika sampai pada target dengan fotonya yang tidak sesuai, mereka tidak bisa di-cancel. Begitu mereka cancel, langsung dianiaya oleh beberapa kelompok AP dan kawan-kawan. Sempat juga tersangka utama AP melakukan perlawanan terhadap anggota dengan menggunakan sajam. Oleh karena itu sajam ini kita amankan sebagai barang bukti. Untuk selanjutnya kita akan proses penyelidikan lebih lanjut. Kita akan kembangkan lagi untuk indikasi. Ditambahkannya juga bahwa tersangka AP merupakan seorang residivis yang kerap keluar masuk penjara karena berbagai tindakan kriminal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Polresta Manado berhasil mengungkap 7 kasus narkotika dan peredaran obat keras selama Mei 2026. Ribuan butir obat keras ilegal dan belasan gram sabu beserta pengedar ikut diamankan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid menyampaikan dari 7 kasus yang diungkap, 5 diantaranya merupakan kasus sabu dan 2 kasus peredaran obat keras triexpenidil tanpa izin. Polisi menyita total sebanyak 21 paket sabu seberat 19 gram dan 3.450 butir triexpenidil. Selain itu, sejumlah tersangka juga telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Ditekankan juga bahwa saat ini pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan himbauan kepada anak-anak di tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi untuk menghindari penggunaan barang haram tersebut. Upaya yang kita lakukan tadi dalam hal preventif pencegahannya
memberikan edukasi kepada masyarakat sampai bahkan kepada usia dini yang berada di sekolah-sekolah SMP, kami masuki SMA, kita masuki, memberikan edukasi, sosialisasi. Ini loh bahaya penyalahgunaan narkoba, menjaga supaya jangan sampai mereka terpengaruh, menjaga supaya jangan sampai mereka menjadi penyalahguna narkoba, atau memberanikan diri mereka untuk mereka berani mengatakan atau menolak terhadap narkoba. Polresta Manado menegaskan akan terus memperkuat pemberantasan narkoba dan mengajak masyarakat berperan aktif memutus mata rantai peredaran barang terlarang di Kota Manado. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi menegaskan bahwa kasus yang menyeret sejumlah petinggi Sinode Gemim hingga saat ini terus berproses. Kapolda menghimbau kepada masyarakat untuk jangan mudah terprovokasi. Saya ingatkan ada oknum-oknum yang Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana yang menyeret oknum di struktur kepengurusan Sinode Gemim Masehi Injili di Minahasa terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat dan jemaat untuk tetap tenang serta tidak terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang beredar di media sosial. Irjen Pol Royke Langi bilang Polda Sulut meluruskan bahwa saat ini ada 2 fokus perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Perkara tersebut meliputi dugaan pemalsuan surat serta kasus yang berkaitan dengan yayasan. Pihak kepolisian membenarkan adanya indikasi provokasi dari pihak-pihak tertentu terkait pemeriksaan kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Polda Sulut memastikan akan mengambil langkah hukum terhadap oknum yang sengaja memperkeruh suasana. saya ingatkan ada oknum-oknum yang sengaja memprovokasi. Saya ingatkan jangan. Saya mengajak semua para jemaat Gemim, ayo kita bersama-sama melakukan proses hukum dengan bermartabat. Ya, sekali lagi ini proses hukum. Kita harus hormati dan bukan masalah Gemimnya, ini masalah oknumnya. Saya rasa kita sepakat kalau oknum-oknum ini kita harus bersihkan. Ya, betul, Pak. Untuk itu kepada para jemaat, kalau ada informasi silakan berikan ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan jangan ada provokasi. Ini proses hukum, harus dihormati. Kapolda juga menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Polda Sulut merupakan murni penindakan hukum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi harga bawang merah masih tinggi di pasar tradisional Kota Makassar. Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Terong mengalami perubahan dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa komoditas tercatat mengalami penurunan harga, namun ada juga yang justru naik dan masih tergolong tinggi seperti bawang merah yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Terong Makassar bilang harga beberapa komoditi di Makassar mulai mengalami perubahan seperti harga cabai kecil atau cabai rawit mengalami penurunan dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu harga tomat juga turun dari Rp15.000 mencapai Rp12.000 per kilogram. Penurunan harga ini dinilai cukup membantu masyarakat di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Sementara itu, harga bawang merah justru mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang putih, harga masih relatif stabil di angka Rp40.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan signifikan. Tidak hanya sayur mayur, harga telur sudah mulai turun dari harga Rp60.000 ke Rp45.000 per raknya. Itu mungkin karena stoknya banyak atau seperti apa? Iya, karena stok sudah banyak. Ini nih, mereka apa yang dirasakan? Akhir-akhir bulan ini, sebulan yang lalu. Tapi sekarang memang harga tidak stabil. Kadang naik, kadang turun. Pedagang menyebut tingginya harga cabai masih dirasakan sejak sebulan yang lalu. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Berita lainnya, pedagang dan ibu rumah tangga di Kota Manado mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan dapur seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah. Lonjakan harga ini dinilai sangat membebani pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan pantauan harga di Pasar Bersati Kota Manado pada Rabu 3 Juni 2026, harga bumbu dapur seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah masih tinggi. Harga cabai rawit yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram, kini mulai berkisar antara Rp70 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah, dari harga normal Rp40.000, kini naik menjadi Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada komoditas bawang merah yang mulai naik dalam 2 hari terakhir. Dari harga normal Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit Gorontalo itu 70. Siapa cabai rawit boleh mahal? Yang biasanya kalau naik itu orang petaninya setengah mati cari orang mau panen gitu. Karena baru adha baru-baru. Iya, karena baru ada bawang merah itu sudah di 55 sampai 60 ke atas. Bukan hanya pedagang, kenaikan harga ini juga ikut dikeluhkan oleh ibu rumah tangga. Pasalnya kenaikan harga bumbu dapur dinilai sangat membebani pengeluarannya. Bawang merah. Biasa cuma 45, ini 90. Per ibu rumah tangga memberatkan deh itu, Bu? Sedikit memberatkan. Ada harapan supaya turun, Bu, harga? Ada pasti. Menurut pedagang, naiknya harga beberapa bumbu dapur ini dikarenakan kurangnya pasokan yang masuk pasca Hari Raya Idul Adha, khususnya komoditas cabai rawit dari Provinsi Gorontalo. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menyebut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara menurun di periode bulan April 2026. BPS mencatat sepanjang bulan April, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulut hanya mencapai 9.000 orang. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sulut pada 2 Juni 2026, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan signifikan. Salah satunya terjadi pada kunjungan wisatawan mancanegara. Data BPS menunjukkan kunjungan Wisman ke Sulut turun dari 11.000 kunjungan di bulan Maret menjadi 9.000 kunjungan di bulan April 2026. Turunnya kunjungan wisatawan mancanegara tersebut dikatakan oleh Wateki, Kepala BPS Sulut, akibat adanya pengurangan penerbangan internasional menuju ke Kota Manado, salah satunya dari Korea. Kami sudah komunikasi juga dengan pariwisata. Sepertinya ada pengurangan perjalanan kalau salah ya. Dan tadinya seminggu 7 kali menjadi 4 kali. Jadi otomatis kan pengurangan perjalanan dari Korea Selatan ke Sulawesi Utara. Kendati kunjungan Wisman ke Sulut mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak terlalu berdampak terhadap sektor perhotelan. Salah satu hotel di Kota Manado menyebut, sejak awal tahun kunjungan wisatawan justru relatif membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tingkat hunian di sini juga masih bagus ya kalau mau dibilang. Masih ada di persentase di 60 sampai dengan 70% tiap bulan. Kalau mau dibilang kalau mengenai Wisman yang datang ke Luansa, kita juga tidak bisa sampaikan misalnya dari negara mana yang lebih banyak, karena kalau mau dibilang seimbang sih yang datang ke sini dari jumlah turis wisatawan asing ya yang di Luansa tahun lalu. Umumnya wisatawan mancanegara yang datang ke Sulut berasal dari Tiongkok dan Korea, dengan rata-rata lama menginap mencapai 3 hingga 4 hari. Sementara tamu asal Eropa cenderung lebih lama hingga 7 hari. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado akan menerima sebanyak 50 orang siswa baru. Siswa dan siswi baru ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 rombongan belajar. Memasuki tahun ajaran baru, SRMP 21 Manado mulai melakukan persiapan, termasuk untuk menyambut masuknya para peserta didik yang baru. Ditemui di kantornya pada Rabu 3 Juni, Kepala Sekolah SRMP 21 Manado, Feni Kilikili menyebut, di tahun ini jumlah peserta didik yang akan diterima berjumlah 50 orang.
Kendati demikian, Feni memastikan proses rekrutmen akan berjalan sesuai prosedur dengan menyasar anak-anak dari masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam DTSN. Kalau untuk Desil tetap Desil 1 dan 2, dan untuk proses rekrutmen itu diserahkan ke Dinas Sosial berdasarkan data yang ada dengan kolaborasi dari BPS menggunakan DTSN. Sekolah pada prinsipnya menjalankan peran ketika anak-anak sudah direkrut berdasarkan data, sekolah tinggal menerima dan melanjutkan dalam proses pembelajaran. Feni menambahkan bahwa bertambahnya pelajar di SRMP 21 Manado perlu dibarengi dengan penambahan wali asuh guna memastikan proses pembinaan anak berjalan baik. Meski begitu, ia menyebut penambahan tenaga itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kodim 1302 Minahasa, Sulawesi Utara melaksanakan aksi pembersihan Danau Tondano dari gulma eceng gondok. Aksi karya bakti ini digelar untuk mendukung pariwisata sekaligus menjaga ekosistem danau kebanggaan warga Kabupaten Minahasa. Karya bakti angkat gulma eceng gondok di Danau Tondano dipimpin langsung Dandim 1302 Minahasa, Letkol Infanteri Bonaventura Ageng bersama prajurit TNI, Persit Kodim 1302 serta dibantu warga sekitar danau. Mereka bahu-membahu mengangkat tumpukan eceng gondok yang menutupi permukaan Danau Tondano, tepatnya di kawasan pesisir Desa Tonsari. Aksi karya bakti kali ini, Kodim 1302 menggunakan 4 unit kapal ponton bantuan Presiden Prabowo. Kapal ponton ini sangat praktis dan efektif mengangkat gulma eceng gondok karena telah dimodifikasi khusus untuk menarik eceng gondok dari permukaan danau. Gulma eceng gondok selanjutnya diangkut dan dikeluarkan dari ponton ke darat. Dandim 1302 Minahasa Letkol Infanteri Bonaventura Ageng bilang, aksi ini rutin dilaksanakan dan sudah berlangsung sejak tahun 2025 bersama pemerintah Kabupaten Minahasa. Ini adalah wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap lingkungan dan dukungan terhadap sektor pariwisata. Kita membersihkan Danau Tondano ini, yang pertama mendapat dukungan dari Bapak Kasat, yang berikutnya kita mendapat dukungan dari Pemda Minahasa 2 kali tahun kemarin. Dan hingga saat ini kita tetap melaksanakan pembersihan Danau Tondano secara bersama-sama dengan masyarakat. Dan pada hari ini kita sangat bersyukur kita didukung oleh YONTP 916 BS. Tiap-tiap ponton terdiri minimal itu ada 6 orang. Ada yang bertugas jadi pengemudi, ada yang bertugas mengangkut eceng gondok yang ada di danau, dan merapikannya, menyusun. Begitu di daratan kita sortir, kita angkut menggunakan dump truck ke tempat yang sudah ditentukan. Sementara warga desa sekitar danau mengapresiasi komitmen TNI AD peduli terhadap kelestarian danau yang selama ini menjadi sumber utama mata pencarian mereka. Sebenarnya eceng gondok ini kalau dibiarkan, tidak diangkat sama TNI, bahaya sekali. Bisa tertutup mata pencarian juga nelayan itu enggak ada, karena mau keluar enggak bisa, eceng semua. Tapi berkat kerja dari TNI sekarang, masyarakat apalagi nelayan itu sangat terbantu. Diketahui guna mendukung program pelestarian Danau Tondano, Kodam 13 Merdeka mendapat bantuan 6 unit kapal ponton dan 3 unit alat konveyor darat dari Presiden Prabowo. Karya bakti angkat eceng gondok ini sejalan dengan program TNI AD Manunggal dengan rakyat dan upaya Kodam 13 Merdeka mendukung destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Doni Arai, Hence Tumilar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi dari Provinsi Gorontalo. Kasus HIV/AIDS capai 1.538 orang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat jumlah kasus HIV/AIDS di Gorontalo telah mencapai 1.538 kasus hingga Maret 2026. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS di Gorontalo sejak tahun 2001 hingga Maret 2026 mencapai 1.538 kasus. Angka tersebut terdiri dari 913 kasus HIV dan 625 kasus AIDS. Dinas Kesehatan menyebut temuan kasus didominasi pada kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan petugas. Data terkini yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo per Maret 2026 itu total akumulasi kasus dari 2001 sampai Maret 2026 itu ada di angka 1.538 di data. Nah, itulah kenapa angka LSL yang banyak, karena ada petugasnya. Jadi bukan berarti angka lain tidak ada, karena memang tidak ada petugasnya. Yang sekarang direkrut oleh Dinas Kesehatan itu adalah petugas penjangkau LSL dan waria. Dari total kasus yang tercatat, sebanyak 510 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara kasus yang tercatat pindah ke luar daerah dan 53 kasus masuk kategori lost contact atau tidak lagi dapat dihubungi. Kini sebanyak 739 orang sedang menjalani terapi antiretroviral atau ARV, sedangkan 39 orang lainnya belum memulai pengobatan. Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan deteksi HIV secara gratis di puskesmas melalui pemeriksaan bertahap menggunakan alat tes khusus. Masyarakat dihimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan karena privasi dan identitas pasien dijamin serta dilindungi oleh petugas kesehatan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Info lainnya, Direktorat Jenderal PSDKP menangkap satu kapal berbendera asing yang diduga menyelundupkan ikan Napoleon hidup untuk diekspor. Kapal berhasil ditangkap personel PSDKP di wilayah perairan Laut Kalimantan Utara dan selanjutnya diamankan di pangkalan PSDKP Bitung. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Yanemi Kesingal dan juru kamera Jimmy Dapar dari perairan Sulawesi. Saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal MV Silver Island berkapasitas 492 gross ton yang diduga memuat sebanyak 1,2 ton ikan Napoleon untuk tujuan ekspor. Sayangnya, ikan Napoleon tersebut tidak mengantongi izin resmi pemerintah Indonesia. Pemeriksaan dan penangkapan dilakukan di perairan timur Laut Nunukan, Kalimantan Utara, saat kapal tersebut sedang berlayar menuju Hong Kong. Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono memimpin operasi penangkapan kapal MV Silver Island tersebut. Untuk lebih lanjut, kita akan mewawancarai Dirjen PSDKP bagaimana pengungkapan kasus ini. Pak Dirjen, izin kami minta dari Kompas TV, minta waktunya. Sekarang sedang dilakukan penangkapan terhadap kapal berbendera asing di sekitar wilayah perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Pak Dirjen, bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini sendiri? Ini bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat terkait adanya pemuatan ikan-ikan yang dilarang Napoleon khususnya itu. Informasinya akan dibawa ke Hong Kong dan ketika dilakukan pengejaran oleh anggota kami, Orka, kapal ini tidak mengaku kalau dia berasal membawa ikan Napoleon. Karena ombak besar, kami bawa ke agak tepi ini. Jadi ketika diperiksa, ternyata ikan Napoleon tersebut disembunyikan di palkah yang bukan lazimnya, bukan di manifest. Melalui pintu gudang, di situ ditutup pintu palkahnya, ditutup dengan barang-barang, dan ternyata kita buka di situ ada pintu palkah untuk penyimpanan ikan Napoleon. Artinya kapal ini sudah didesain untuk menyelundupkan ikan-ikan Napoleon. Ya, di sini KKP hadir memastikan bahwa illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing ini kapal benderanya dari Afrika Tengah,
bisa kita pastikan kita tangkap. Selanjutnya akan kami bawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut. Pak, mungkin bisa digarisbawahi apa saja temuan PSDKP dari kapal MV Silver Island ini dan apakah sudah dihitung nilai potensi kerugian negara dari Kalau dilihat dari pengakuan nahkoda, jumlah ikan dan yang dibawa tersebut kurang lebih sekitar 12 miliar sekian lah. Ya, tapi kan ini belum kita hitung berapa lama, berapa kali dia operasi di kita. Ya kan? Ini kapal dulu bendera Hong Kong. Tiba-tiba sekarang menjadi bendera Afrika. Artinya apa? Ketika dia bendera Hong Kong itu udah berulang kali melakukan itu. Jadi kerugian negara ini di lawan kapal ini sudah tidak sedikit, ya kan? Selanjutnya akan kami proses hukum. Pak, terakhir setelah penangkapan ini apa yang akan menjadi tindak lanjut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kami khususnya Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan lebih mengetatkan lagi dalam pengawasannya, ya, terutama untuk kapal-kapal pengangkut ikan hidup ini. Jadi jangan sampai kecolongan ini lagi. Jadi ketika ini mau kita periksa pun, kita kejar 2 hari dia matikan ais. Sehingga peran mereka untuk mengelabui kita itu udah luar biasa. Namun dengan teknologi lain kita bisa mendeteksi kapal tersebut dan bisa kita tangkap. Udah dekat dengan Tarakan, sudah mau keluar. Terima kasih Pak Dirjen PSDKP atas waktunya bersama Kompas TV. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan, terutama untuk para pelaku illegal fishing dan pelaku lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap proses penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Yanemi Kesingal, Jimmy Dapar, Bitung, Sulawesi Utara. Info berikutnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menangkap kapal MV Silver Islands yang memuat ikan Napoleon tanpa izin resmi. Kapal berbendera asing ini ditangkap di perairan timur laut Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam penangkapan kapal MV Silver Island ini, personel dari Direktorat Jenderal PSDKP menemukan 1,2 ton ikan Napoleon hidup yang hendak diekspor ke Hong Kong. Sayangnya ikan Napoleon tersebut tidak mengantongi izin resmi pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono bilang kapal MV Silver Island terdaftar sebagai kapal pengangkut ikan kerapu yang dioperasikan oleh perusahaan asal Hong Kong. Namun saat ditangkap di wilayah perairan sekitar Kalimantan Utara, kapal tersebut menggunakan bendera negara Sao Tome and Principe. Saat penggeledahan kapal, petugas menemukan ikan kerapu hidup ditempatkan di palka kapal. Sementara ikan Napoleon tersebut disembunyikan di tempat yang berbeda untuk menghindari pengawasan petugas. Bermula dari adanya pengaduan dari masyarakat terkait adanya pemuatan ikan-ikan yang dilarang Napoleon khususnya itu. Informasinya akan dibawa ke Hong Kong dan ketika dilakukan pengejaran oleh anggota kami, Orka, kapal ini tidak mengaku kalau dia berasal membawa ikan Napoleon. Karena ombak besar, kami bawa ke agak tepi ini. Jadi ketika diperiksa, ternyata ikan Napoleon tersebut disembunyikan di palkah yang bukan lazimnya, bukan di manifest. Di sini KKP hadir memastikan bahwa illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing ini kapal benderanya dari Afrika Tengah, bisa kita pastikan kita tangkap. Selanjutnya akan kami bawa ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan kapal MV Silver Island di sekitar perairan Laut Kalimantan Utara dilakukan dengan mengerahkan kapal Orca 04 yang merupakan kapal pengawas milik PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
saat pengejaran oleh kapal Orca 04 di perairan Laut Sulawesi, kapal MV Silver Island berupaya mengelabui personil PSDKP dengan mematikan Automatic Identification System atau ICE transponder. Namun dengan kesigapan kru dan nakoda kapal, pengejaran berhasil dilakukan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan. Awal mula yang sudah turun pemeriksaan itu adalah tim RIK 1 dan tim RIK 2, dan yang terakhir sebelum saya turun saya tanyakan kembali ke nakoda dan KKM sambil memperlihatkan gambar daripada ikan yang menjadi target yang kita akan cari. Mereka menyatakan tidak ada, dan saya sampaikan kalau saya dan tim saya yang turun terakhir berarti akan jadi masalah kalau barang ini ada. Dan tepat yang kita temukan mereka memang sudah menyimpan dengan rapi posisi ikan tersebut. Memang benar tidak ada di dalam palka yang ada di badan kapal yang di tengah, akan tetapi hole untuk masuknya di sebelah starboard kapal atau sebelah kanan lambung kapal. Dalam operasi penangkapan kapal ini, PSDKP memproyeksikan valuasi potensi kerugian negara berkisar 16 miliar rupiah. 8 orang diamankan dari kapal tersebut, 2 orang WNA dan 6 orang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Kapal ini kemudian diamankan oleh PSDKP di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara untuk proses hukum selanjutnya. Yana Mekesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jika Anda penggemar menu ikan laut, salah satu kuliner yang wajib Anda cicipi adalah woku blanga ikan kerapu. Resep woku blanga ini sendiri merupakan racikan khas masyarakat Sulawesi Utara dengan beragam bumbu dapur khas yang mudah dijumpai di pasar. Kota Manado terkenal dengan ragam kuliner lezat yang menggugah selera. Kali ini mengajak Anda mengenal salah satu menu kuliner khas Sulawesi Utara, namanya woku blanga ikan kerapu. Tak hanya populer sebagai menu andalan warga lokal, woku blanga ikan kerapu kini menjelma menjadi menu unggulan berbagai resto seafood yang menjamur di Manado. Salah satunya di Rumah Makan Sari Laut di kawasan Boulevard 2 Pantai Karangria, Sindulang, Manado, di mana sajian woku blanga ikan kerapu menjadi salah satu menu favorit yang ditawarkan ke pengunjung. Selain bahan utama ikan kerapu atau sebutan lokalnya ikan goropa, perpaduan campuran bumbu kaya rempah seperti daun bawang, kunyit, sereh, cabai, jahe, tomat, hingga kemiri selalu membuat woku blanga ikan kerapu ini sangat enak dan pas di lidah. Menu lain yang tak kalah lezat adalah kuah asang ikan kerapu, cumi bumbu teriyaki, perkedel ikan nike, serta perkedel jagung. Ke Sari Laut ya, ini udah berapa kali sih, khususnya kalau lagi kunjungan ke Manado, pasti saya kesini malam makan. Ikan bakarnya enak, tapi yang pasti saya suka adalah telur woku, telur ikan yang dibikin woku. Itu enak banget sih, soalnya memang jadi salah satu menu signature di sini juga. Karena di tempat lain saya belum ketemu juga yang kayak gini menunya sih. Pengelola resto bilang woku blanga ikan kerapu adalah salah satu menu yang banyak dipesan pengunjung. Selain itu, ada juga berbagai pilihan menu olahan ikan laut lainnya yang bisa dipilih sesuai selera. Sebagian besar ikan laut yang dimasak di tempat ini memiliki cita rasa lokal yang kaya bumbu. Untuk konsep kami di sini sebenarnya sederhana aja sih. Kami mencoba membuat setiap customer yang datang itu merasa nyaman. Terus kalau misalnya seperti ada komplain atau kesalahan tuh kami mencoba untuk memperbaikinya setiap hari supaya kesalahan tersebut tidak berulang dan juga bisa lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu sih. Yang ada di kita di Sari Laut itu yang menjadi favorit, menjadi andalan kita ada yang pasti rang tuna bakar rica, ada woku-woku ya, bumbu khas dari Manado, diracik ya dengan bahan-bahan yang tradisional khusus di Manado. Tak hanya makanan, ragam pilihan cemilan seperti pisang goroho goreng, pisang goreng sepatu, ubi goreng gula merah, serta minuman dan aneka jus pun bisa dinikmati di tempat ini. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari 60.000 hingga 100.000 rupiah per kilogramnya. Biasanya disesuaikan dengan ukuran dan berat serta jenis ikan. Yana Mekesingal, Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, mantan atlet nasional bulu tangkis Indonesia, Richard Mainaki, memantau bibit muda potensial di klub PB Talenta Manado, Sulawesi Utara. Ia menyebut Sulawesi menyimpan segudang atlet muda potensial yang mampu menembus kancah nasional dan dunia. Bertempat di PB Talenta Kota Manado, Richard Mainaki memantau latihan dari sejumlah talenta muda asal Sulawesi Utara. Richard mengatakan secara umum anak muda di Sulawesi Utara memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional. Hanya saja perlu adanya pembinaan dan kompetisi yang lebih serius. Ia menyebut melalui kolaborasi antara PB Talenta dan PB Jarum, bakat-bakat muda tersebut sedang coba dijaring guna masuk bina di tingkat nasional. Cukup banyak ya, udah ada 7 ya, udah 7. Tetapi tidak tertutup kemungkinan klub-klub lain, atlet-atlet lain dari klub yang bukan dari Talenta, kalau ada yang bagus, mereka mau ke Jarum, saya rekomendasi. Jadi itu ada seperti Vano yang sekarang sudah masuk di Platnas. Iya, tapi itu saya lihat dia dari klub Utara Raya. Saya lihat bagus, saya rekomendasi ke Jarum. Mendapat kesempatan dilatih dan dipantau langsung oleh mantan pebulu tangkis legendaris, para atlet muda mengaku antusias. Mereka berharap dengan adanya latihan tersebut, mereka mampu mencapai sejumlah target pribadi hingga berkesempatan untuk membela Indonesia di kancah dunia. Rasanya sangat kagum ya, karena bisa dilatih oleh coach yang sudah berpengalaman dan sudah banyak melatih atlet di luar sana. Tahun ini kan sempat ikut Seleknas peringkat 15 pula. Ke depan ada target apa, terus persiapannya seperti apa? Targetnya pasti mau ikut lagi Seleknas buat tembus Platnas. Persiapannya tetap sama, yang kayak kemarin latihannya pagi sore. Perasaan dilatih oleh Coach Richard tentu senang, soalnya Coach Richard itu pelatih dunia, karena dulu pernah saya latih Pak Liliana Natsir, terus juara Olimpiade, terus banyak lagi anak buahnya yang berhasil. Oke. Kalau di pelatihan PB apa ini ada harapan atau target sendiri enggak dari Chelsea? Kebetulan karena kita kategori umur kelar, dewasa, tetap masih mau main di sini bawa nama PB Talenta, terus ikut pertandingan di luar daerah atau luar negeri. Lebih lanjut, Mainaki menambahkan untuk bisa menciptakan generasi emas bulu tangkis, pengurus cabang olahraga bulu tangkis di daerah perlu lebih menaruh perhatian mulai dari pembinaan hingga pelaksanaan kompetisi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.